pagi, Bu. Perkenalkan, saya Kak Natasari yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang, Bu ya. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait tentang penyakit ISPA ya, Bu ya. Karena tadi Ibu sendiri bilang tidak tahu apa itu penyakit ISPA. Jadi di sini tadi kita udah melakukan kontrak setujuan ya, Bu ya. Sebelumnya namanya siapa, Bu? Bu Ayu. Oh ya, Ibu Ayu. Nanti kira-kira waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada ya. Untuk medianya kita menggunakan PPT ya, Bu ya. Yang pertama, pengertian ISPA. ISPA itu penyakit yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan melalui hidung sampai ke alveoli, termasuk adneksanya sinus rongga telinga tengah sama pleura ya, Bu ya. Terus kemudian penyebab ISPA itu berkaitan dengan lingkungan dan tempat tinggal ya, Bu ya. Jadi tempat tinggal juga berpengaruh untuk penyakit ISPA kayak gitu. Misalnya tempat tinggal yang banyak debu itu juga nanti bisa menyebabkan ISPA. Kemudian jadi ISPA itu peradangan pada dinding alveolus ya, Bu ya. Itu bakteri yang seringkali mengancam anak-anak. Penyebabnya biasanya melalui air liur. Kemudian tanda dan gejala ISPA yang pertama itu demam, terus batuk, flu. Dia sulit mengeluarkan dahak ya, Bu ya. Batuknya itu sekitar, kalau sudah 2 bulan itu harus segera cek lab ya, Bu ya. Kemudian sakit tenggorokan, muntah, terus nadinya berdetak kencang, terus pernafasannya kencang kayak gitu ya, Bu ya. Terus suara nafasnya tidak normal. Kemudian komplikasi pada ISPA sendiri, kalau misalnya ISPA tidak cepat ditangani itu akan menyebabkan penyakit bronkitis, meningitis, terus pneumonia, terus sinusitis, gagal nafas dan henti jantung ya, Bu ya. Jadi ISPA ini bakteri yang sangat bahaya, bisa menyebabkan kematian. Pencegahan dan pengendalian ISPA itu yang pertama tuh menutup mulut dan hidung ya, Bu ya, saat batuk. Jadi ISPA itu menular, Bu. Jadi nanti bisa diajarkan untuk anaknya kalau sedang batuk itu harus menutup mulutnya. Kemudian setelah menutup mulutnya itu kemudian dia langsung cuci tangan gitu, Bu ya. Kemudian dari faktor lingkungan juga, Bu, bisa jadi kalau lingkungan banyak debunya itu bisa menyebabkan ISPA. Jadi dia tidak boleh terkena paparan debu, nanti bisa ISPA-nya bisa kambuh. Kemudian asap itu juga dia tidak boleh terkena asap. Kemudian jadi di rumah harus meningkatkan PHBS ya, Bu ya, pola hidup bersih dan sehat, agar anak ibu tidak terkontaminasi penyakit ISPA lebih parah. Pencebu virus dan bakteri ISPA itu dapat bertahan hidup di lingkungan selama jangka waktu yang bervariasi dalam hitungan jam sampai dengan hari. Beban biologis lingkungan dapat dikurangi dengan pembersihan agar agen infeksius dapat dinonaktifkan dengan penggunaan desinfektan standar rumah sakit. Terus selain itu mengurangi secara signifikan jumlahnya pada permukaan dan benda yang terkontaminasi sehingga memutus rantai penularan. Jadi di sini tuh rantai penularan itu harus menggunakan masker selama batuk ya, Bu ya. Kemudian desinfektan juga secara kimia untuk membunuh mikroorganisme ya, Bu ya. Jadi membunuh kuman yang ada pada tangan atau apa gitu ya, Bu ya. Kemudian pembersihan harus dilakukan sebelum desinfeksi. Benda dan permukaan tidak dapat didesinfeksi bila tidak dibersihkan dulu dengan bahan organik kayak gitu ya, Bu ya. Kemudian proses pembersihan harus dilakukan untuk menghindari asosiasi. Proses ini mengurangi secara signifikan beban biologis lingkungan. Sebelum saya masuk ke selanjutnya, apakah ada pertanyaan, Bu? Kemudian saya masuk ke cara perawatan ISPA ya, Bu ya. Jadi yang pertama itu di tempat pasien pernah berbaring atau
sering disentuh pasien dan juga di sekitar tempat tidur pasien harus dibersihkan secara teratur setiap hari setelah pasien meninggalkan tempat tidur ya Bu ya. Kemudian hindari pembersihan aerosolisasi patogen ISPA, harus dilakukan pembersihan lembab menggunakan linen yang lembab, jangan melakukan pembersihan kering atau menyapu. Itu nanti bakterinya masih ada sisa di situ Bu kalau hanya disapu, jadi harus disterilisasikan. Kemudian selama pembersihan lembab, larutan pembersih dan peralatan harus segera diganti dengan larutan yang dengan linen yang lebih bersih. Kemudian peralatan yang dibersih kemudian Bu, untuk memudahkan pembersihan dan untuk mengurangi kemungkinan terpajan infeksi ISPA itu memakai alat penghisap debu. Terus pasien juga harus ditempatkan di ruangan yang misalnya berkarpet kayak gitu ya Bu ya, bila memungkinkan. Terus gunakan alat penghisap debu yang dilengkapi oleh penyaring udara ya Bu ya. Yang terakhir, cara pencegahan penyakit ISPA ya Bu ya. Yang pertama itu cuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, terutama bagian mulut, hidung, dan mata. Yang ketiga, gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutupi mulut ketika bersin dan batuk. Hal ini untuk mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Yang keempat, perbanyak konsumsi makanan Bu, kayak vitamin. Yang empat, gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin dan batuk ya Bu ya. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Terus yang kelima, perbanyak konsumsi makanan kayak vitamin, terutama vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keenam, olahraga secara teratur. Yang ketujuh, berhenti merokok ataupun terpajan dari asap rokok, seperti itu ya Bu ya. Yang terakhir, lakukan vaksinasi, baik vaksin MMR, influenza atau pneumonia. Terus diskusikan sama dokter untuk keperluan, manfaat dan resiko dari vaksin ini ya Bu ya. Itu tadi materi dari saya Bu. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya ya Bu ya. Kira-kira pencegahannya apa Bu penyakit ISPA itu? Pertama, cuci tangan sebelum atau sudah makan atau dari ketinggian jauh. Yang kedua, hindari orang yang berrokok atau merokok. Yang ketiga itu kalau makan yang sehat dan bersih. Yang keempat itu olahraga ya, olahraga secara teratur ya Bu ya. Baik, itu Ibu berarti sudah menguasai materinya ya Bu ya. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Kerjasama Ibu sangat bagus. Kalau begitu saya balik ke puskesmas ya Bu ya. Selamat siang.